Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, apa kabarnya kalian semua? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun ya. Dan hari-harimu selalu barokah, dimudahkan segala urusannya oleh Allah, dan selalu dibayungi keberkahan hidup. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, seperti biasa saya akan menemani kalian dalam kisah-kisah Rasul atau Nabi yang ada di dalam Al-Qur'annya. Dan kali ini kita sudah sampai ke Nabi yang ke-10 ya, yaitu tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan salah satu surah dalam Al-Quran yang agung, yaitu surah Yusuf, yang menceritakan tentang kisah beliau dan berbagai macam peristiwa yang dialaminya. Surah ini mengandung beberapa hikmah, nasihat, adab, dan kebijakan yang patut ditadaburi, direnungkan di dalamnya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Quran Surat Yusuf 1-3 berkaitan dengan potongan-potongan huruf pada ayat pertama, Alif, Lam, Ra. Kami telah menjelaskannya secara rinci pada awal penafsiran surah Al-Baqarah. Bagi yang hendak mendalaminya, silahkan baca kembali kitab tafsir Ibnu Katsir. Adapun yang berkaitan dengan penafsiran surah ini, kami juga telah memperjelaskannya dalam pembahasan tentang tafsir surah Yusuf dalam kitab tafsir tersebut. Sementara itu, di sini kami hanya menjelaskan garis besarnya. Secara ringkas dapat kami kemukakan di sini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuji kitab yang telah diturunkan kepada seorang hamba dan rasulnya, Nabi Muhammad SAW, dengan menggunakan bahasa Arab. Di dalamnya terdapat keterangan yang jelas, nyata, dan dapat dipahami oleh setiap orang yang berakal. Kitab ini adalah kitab paling mulia yang diturunkan dari langit oleh malaikat yang paling mulia kepada makhluk yang paling mulia pada masa dan tempat yang paling mulia pula, dengan menggunakan bahasa yang paling fasih dan paling jelas. Kitab tersebut adalah Al-Quran yang menceritakan kisah-kisah terdahulu maupun yang akan datang dengan penyajian yang sangat baik, jelas, dan akurat. Al-Quran menjelaskan kebenaran dari berbagai macam persoalan yang diperselisihkan
oleh banyak orang dan melenyapkan segala bentuk kebatilan. Kitab Al-Quran ini berisi syariat yang paling sempurna dan universal dengan menggunakan metode yang paling tepat, yang paling baik. Hukum-hukumnya sangat jelas dan benar-benar adil. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil." Quran Surat Al-An'am 115. Maksudnya benar dalam semua kabar dan beritanya, juga adil dalam semua perintah dan larangannya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui." Quran Surat Yusuf 3. Maksudnya orang-orang belum mengetahui tentang kisah tersebut sebelum turunnya wahyu kepadamu. Hal ini sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab, Al-Quran, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengannya siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu jalan Allah, yang kepunyaannya segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah bahwa hanya kepada Allah kembalinya semua urusan." Quran Surat Asy-Syura 52 sampai dengan 53. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Demikianlah kami kisahkan kepadamu Muhammad sebagian kisah umat yang telah lalu, dan sesungguhnya telah kami berikan kepadamu dari sisi kami suatu peringatan Al-Quran. Barang siapa berpaling dari Al-Quran di dalam keadaan itu, maka sesungguhnya ia akan memikul dosa yang besar pada hari kiamat. Mereka kekal di dalam keadaan itu, dan amat buruklah dosa itu sebagai beban bagi mereka pada hari kiamat." Quran Surat Toha 99 sampai dengan 101. Maksudnya, siapa yang berpaling dari Al-Quran ini dan mengikuti kitab-kitab lainnya, maka ia akan mendapatkan ancaman tersebut. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dalam kitab Musnad Imam Ahmad dan Sunan Tirmizi dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an secara marfu dan mauquf, "Siapa yang mencari petunjuk selain dari Al-Quran, maka ia telah disesatkan oleh Allah." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Imam Ahmad berkata, "Suraij bin Nu'man menceritakan kepada kami, Hisham menceritakan kepada kami, Khalid menceritakan kepada kami,
dari Asy-Sya'bi dari Jabir bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan membawa kitab yang ia peroleh dari beberapa ahli kitab. Umar membacakan kitab tersebut kepada Nabi. Jabir berkata, Nabi pun marah, lalu beliau bertanya, apakah engkau akan mengambil sesuatu yang rancu di dalamnya? Wahai putra Khattab, demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggaman tangan kekuasaannya, sesungguhnya aku telah membawakan kepada kalian kitab yang putih dan bersih. Apa yang kalian tanyakan pada kitab itu, maka kitab itu akan menjawabnya dengan benar. Selanjutnya kalian mendustakannya atau kalian mencampurinya dengan kebatilan. Akibatnya kalian justru lebih mempercayai kitab itu, Taurat. Demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggaman kekuasaannya, andai saja Musa masih hidup, niscaya ia tidak bisa berbuat apapun selain mengikuti syariatku. Hadis riwayat Ahmad. Sanad-sanad hadis ini sahih. Dalam hadis lainnya yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan berasal dari Umar, di dalamnya disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggaman tangan kekuasaannya, andai kata Musa berada di tengah-tengah kalian, kemudian kalian mengikutinya dan kalian meninggalkan aku, niscaya kalian benar-benar tersesat. Sesungguhnya kalian adalah umat yang menjadi bagianku, dan aku adalah nabi bagi kalian semua. Hadis riwayat Ahmad. Kami telah mengemukakan beberapa jalur riwayat hadis di atas dengan redaksinya masing-masing pada pembahasan awal surat Yusuf dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Salah satu di antaranya adalah riwayat hadis yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di hadapan masyarakat. Beliau bersabda di dalam khutbahnya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah diberikan kepadaku kumpulan kalam, wahyu, dan penutupnya. Semuanya terangkum secara ringkas untukku. Aku juga telah membawakannya kepada kalian dalam keadaan putih bersih. Oleh sebab itu, janganlah kalian tersesat. Janganlah kalian tertipu oleh orang-orang yang sesat. Selanjutnya, beliau memerintahkan lembaran suhuf itu dihapus huruf demi huruf. Nabi Yusuf memperoleh tugas kenabian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Ayahnya berkata, wahai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Nantinya mereka membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi nabi, dan diajarkannya kepadamu sebagian dari tabir mimpi-mimpi, dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada 2 orang bapa kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim
dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran Surat Yusuf 4 sampai dengan 6. Kami telah mengemukakan sebelumnya bahwa Nabi Yakub alaihissalam mempunyai 12 anak laki-laki yang semuanya menisbatkan dirinya sebagai keturunan Israel, Bani Yakub. Seorang di antara mereka yang paling mulia dan luhur adalah Yusuf alaihi salam. Sebagian ulama berpendapat bahwa di antara anak-anak keturunan Yakub ini tidak ada yang menjadi nabi kecuali Yusuf alaihi salam. Tidak ada seorang pun di antara saudara-saudara Yusuf itu yang menerima wahyu. Secara eksplisit, realita tersebut dapat diketahui dari segala perkataan dan perbuatan saudara-saudara Yusuf dalam kisah ini yang menunjukkan kebenaran pendapat para ulama itu. Namun ada juga ulama yang menyatakan bahwa saudara-saudara Yusuf juga menerima wahyu kenabian. Ulama yang berpendapat seperti ini mengambil dalil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak-anak keturunannya. Quran Surat Ali Imran 84. Orang yang beranggapan bahwa kata asbat pada ayat di atas dijadikan sebagai dalil tentang adanya wahyu kenabian bagi anak-anaknya Yakub merupakan pendapat yang tidak tepat, sebab maksud asbat pada ayat di atas adalah bangsa Bani Israel, bukan anak-anak Yakub. Di antara bangsa Bani Israel terdapat beberapa nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu dari langit kepada mereka. Wallahu alam. Hal yang memperkuat dalih bahwa di antara anak-anak Yakub hanyalah Yusuf yang menjadi nabi dan mengemban risalah adalah tidak adanya penjelasan dari Al-Quran dan hadis yang menunjukkan kenabian atas anak-anak Yakub selain Yusuf alaihi salam. Dalil tentang hal ini telah kami sebutkan sebelumnya. Penegasan tentang hal tersebut diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Abdus Samad telah meriwayatkan kepada kami. Abdurrahman meriwayatkan kepada kami dari Abdullah bin Dinar dari ayahnya dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya orang mulia, putra orang mulia, putra orang mulia, putra orang mulia, yaitu Yusuf putra Yakub, putra Ishak, putra Ibrahim. Hadis riwayat Ahmad. Bukhari juga meriwayatkan hadis tersebut secara tunggal. Ia meriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad dan Abdah dari Abdus Samad bin Abdul Waris. Kami telah meriwayatkan sumber hadis ini dari beberapa jalur riwayat yang menjelaskan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam tersebut. Oleh sebab itu, kami tidak perlu lagi menjelaskannya di sini. Segala puji dan sanjungan hanya bagi Allah. Para ahli tafsir dan ulama lainnya berkata, Yusuf alaihi salam pernah bermimpi ketika beliau masih kecil
sebelum beliau mengalami mimpi basah. Yusuf bermimpi melihat 11 bintang. Jumlah 11 bintang itu merujuk pada jumlah saudara Yusuf yang berjumlah 11 orang. Beliau juga bermimpi melihat matahari dan bulan yang mengisyaratkan pada kedua orang tuanya. Dalam mimpinya itu, semua yang disebutkan tadi bersujud kepadanya. Ketika Yusuf terbangun dari tidurnya, beliau menceritakan mimpinya itu kepada ayahnya, Yakub. Dari sinilah Yakub mengetahui kalau Yusuf kelak akan menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan mempunyai derajat mulia di dunia dan akhirat. Kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya pun akan tunduk kepadanya. Oleh karena itu, ayahnya berpesan kepada Yusuf untuk tidak menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya agar tidak muncul kedengkian di hati mereka hingga menyebabkan mereka melakukan kejahatan dan berbagai macam tipu daya serta makar terhadapnya. Hal ini menunjukkan bahwa di antara anak-anak Yakub hanya Yusuf yang diangkat menjadi nabi sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya. Oleh sebab itu, dalam beberapa atsar, perkataan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, "Tolonglah diri kalian sendiri dengan cara menyembunyikan kebutuhan-kebutuhan yang sudah kalian dapatkan. Pasalnya orang-orang yang memperoleh kenikmatan akan menjadi sasaran kedengkian orang-orang yang dengki." Menurut ahli kitab, Yusuf menceritakan mimpinya itu kepada ayahnya dan saudara-saudaranya secara bersamaan. Pendapat ahli kitab ini keliru, salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi nabi." Maksudnya, Allah telah memperingatkan kepadamu, Yusuf, mimpi yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu, hendaklah engkau merahasiakan mimpimu itu, maka Tuhanmu akan memilih kamu untuk menjadi nabi. Dengan kata lain, Allah akan memberikan keistimewaan kepadamu, wahai Yusuf, dengan berbagai macam kelembutan dan rahmat, dan diajarkannya kepadamu sebagian dari tabir-tabir mimpi. Maksudnya, tabir mimpi yang tidak bisa dipahami oleh orang lain selain engkau, dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu. Maksudnya, berupa pemberian wahyu kepadamu dan kepada keluarga Yakub. Maksudnya, keluarga Yakub memperoleh kebaikan, kenikmatan dunia dan akhirat disebabkan oleh engkau dengan izin Allah, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada dua orang bapakmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Maksudnya, Allah memberikan kepadamu, wahai Yusuf, berbagai macam nikmat yang menyempurnakan nikmat kepadamu berupa kenabian, sebagaimana yang telah diberikan kepada ayahmu Yakub dan kakekmu Ishak serta buyutmu Ibrahim Khalilullah. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Yusuf 6. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan. Quran
surat Al-An'am 124. Oleh sebab itu, ketika Rasulullah SAW ditanya, "Siapakah orang yang paling mulia?" Beliau menjawab, "Yusuf, Nabi Allah, putra Nabi Allah, putra Nabi Allah, putra Nabi kekasih Allah." Nama bintang yang sujud kepada Nabi Yusuf. Ibnu Jarir dan Ibnu Hatim meriwayatkan dalam kitab tafsirnya masing-masing. Juga Abu Ya'la dan Al-Bazzar dalam kitab musnadnya masing-masing. Dari hadis Al-Hakam bin Zahir yang oleh para imam hadisnya itu dianggap dhaif, lemah. Dari As-Sadi, dari Abdurrahman bin Sabit, dari Jabir, ia berkata, ada seorang Yahudi bernama Bustanah al-Yahudi datang menemui Nabi SAW seraya berkata, "Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang bintang-bintang yang pernah dilihat oleh Yusuf dalam mimpinya. Ketika bintang-bintang itu bersujud kepadanya, apakah nama bintang-bintang itu?" Jabir melanjutkan, Nabi SAW terdiam dan tidak memberikan jawaban sama sekali. Selanjutnya malaikat Jibril turun untuk memberitahukan nama bintang-bintang tersebut. Setelah itu Rasulullah mengutus seorang utusan untuk bertanya kepada Bustanah al-Yahudi, "Apakah engkau akan beriman jika diberitahukan nama bintang-bintang itu?" Ia, Bustanah, menjawab, "Iya." Nabi bersabda, nama-namanya yaitu Juryan, At-Tariq, Az-Zayal, Zulhatifan, Qobis, Watsab, Amudan, Al-Failak, Al-Musab, Al-Musbah, Ad-Daru, Zulfara, Ad-Diya, dan An-Nur. Orang Yahudi itu berkata, "Demi Allah, memang itulah nama-nama bintang tersebut." Menurut Abu Ya'la, ketika Yusuf menceritakan mimpinya kepada ayahnya, ayahnya berkata, hal ini merupakan peristiwa besar yang digabung menjadi satu oleh Allah. Adapun matahari yang dimaksud dalam mimpi Yusuf adalah ayahnya sendiri dan bulan adalah ibunya. Makar pembunuhan Nabi Yusuf. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya bagi orang-orang yang bertanya. Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya Bunyamin lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri. Padahal kita ini adalah satu golongan yang kuat. Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata. Bunuhlah Yusuf atau buanglah ia ke suatu daerah yang tidak dikenal, supaya perhatian ayah kalian tertumpah kepada kalian saja, dan sesudah itu hendaklah kalian menjadi orang-orang yang baik. Seorang di antara mereka berkata, janganlah kalian membunuh Yusuf, tetapi masukkanlah ia ke dasar sumur supaya ia dipungut oleh beberapa orang musafir, jika kalian hendak berbuat. Quran Surat Yusuf 7-10. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan melalui kisah Yusuf ini tentang tanda-tanda kekuasaannya, hikmah, bukti, nasihat, dan berbagai macam penjelasan yang terkandung dalam kisah tersebut.
Selanjutnya Allah menceritakan tentang kedengkian saudara-saudara Yusuf karena Yusuf dan saudara kandungnya Bunyamin lebih diperhatikan oleh ayahnya dibandingkan dengan mereka. Padahal mereka adalah satu kelompok yang kuat. Mereka mengatakan, padahal kami lebih berhak untuk dicintai dan disayangi daripada Yusuf dan Bunyamin. Selanjutnya mereka mengatakan, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata. Quran Surat Yusuf 8. Maksudnya, ayah kita lebih mengutamakan cinta kasihnya kepada kedua anak itu, Yusuf dan Bunyamin, daripada cinta kasihnya kepada kita. Mereka pun bermusyawarah untuk membunuh Yusuf, untuk membuangnya ke tempat yang sangat jauh, ke tempat yang tidak memungkinkan baginya untuk bisa kembali pulang ke rumah. Dengan demikian, perhatian ayahnya dan cinta kasih sayangnya hanya tercurah bagi mereka. Setelah itu, mereka benar-benar akan bertobat dari perbuatan jahat yang mereka lakukan terhadap Yusuf. Ketika mereka saling bertukar pikiran dan mengutarakan pendapatnya untuk mencapai kesepakatan bersama, tiba-tiba seseorang di antara mereka berkata, Quran Surat Yusuf 10. Menanggapi ayat ini, Mujahid berkata, orang yang dimaksud dalam ayat adalah saudara Yusuf bernama Sam'un. Sementara itu menurut As-Sadi, ia adalah Yahuza. Qatadah dan Muhammad bin Ishaq berkata, ia adalah saudara tertua bernama Raupil. Orang itu berkata sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, janganlah kalian membunuh Yusuf, tetapi masukkanlah ia ke dasar sumur supaya ia dipungut oleh beberapa orang musafir. Maksudnya, seseorang yang lewat di antara para musafir yang sedang melakukan perjalanan. Jika kalian hendak berbuat. Quran Surat Yusuf 10. Maksudnya, melaksanakan apa yang harus kalian wujudkan sesuai dengan rencana. Pendapat yang aku sampaikan kepada kalian ini adalah lebih patut daripada membunuh, menghabisi, atau mengasingkan Yusuf. Mereka bersepakat untuk menyetujui pendapatnya itu. Setelah itu, mereka berkata, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya. Mereka berkata, wahai ayah kami, apa sebabnya engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengingini kebaikan baginya. Biarkanlah ia pergi bersama kami besok pagi agar ia dapat bersenang-senang dan dapat bermain-main, dan sesungguhnya kami pasti menjaganya. Yakub berkata, sesungguhnya kepergian kalian bersama Yusuf amat menyedihkanku, dan aku khawatir kalau ia dimakan serigala sementara kalian semua lengah darinya. Mereka berkata, jika ia benar-benar dimakan serigala, padahal kami golongan yang kuat, sesungguhnya kami kalau demikian adalah orang-orang yang merugi. Quran Surat Yusuf 11 sampai dengan 14. Mereka memohon kepada ayahnya agar mengizinkan Yusuf pergi bersama mereka. Selanjutnya, mereka menjelaskan bahwa mereka ingin mengajak Yusuf untuk bermain-main bersama mereka. Akan tetapi, sebenarnya mereka menyembunyikan rencana busuk yang diketahui oleh Allah saja.
Ayah mereka yang sudah tua dan diberi kemuliaan, kesejahteraan, serta keutamaan oleh Allah itu berkata, "Wahai anak-anakku, sebenarnya ayah keberatan jika harus berpisah dengan Yusuf walau hanya sesaat. Ayah khawatir kalian akan lengah dalam menjaga keselamatannya karena kalian sibuk bermain. Selanjutnya datanglah serigala dan menerkamnya sementara ia masih kecil sehingga tidak mampu menghindar dan menyelamatkan dirinya. Sungguh jika demikian yang terjadi, kalian telah melalaikan dirinya." Mereka berkata, "Jika ia benar-benar dimakan serigala, padahal kami golongan yang kuat, sesungguhnya kami kalau demikian adalah orang-orang yang merugi." Quran Surat Yusuf 14. Maksudnya, jika Yusuf benar-benar dimakan serigala, padahal ia berada di tengah-tengah kami, atau kami lengah dan lupa mengawasinya hingga hal itu benar-benar terjadi, sungguh kami sebagai saudaranya termasuk orang yang merugi, lemah, dan tidak ada gunanya. Menurut ahli kitab, Yakub mengikut sertakan Yusuf di belakang mereka. Beliau melepaskan Yusuf di tengah jalan sehingga ia tersesat. Namun kemudian ada seseorang yang mengantar Yusuf hingga bertemu dengan rombongan saudara-saudaranya. Pendapat ini merupakan salah satu bentuk penyimpangan dan kesalahan ahli kitab. Pasalnya, Yakub sangat menyayangi Yusuf dan sangat berat hati melepasnya untuk pergi bersama saudara-saudaranya. Oleh sebab itu, bagaimana mungkin Yakub melepas Yusuf untuk pergi seorang diri? Guys, sampai di sini dulu ya. Nanti kepanjangan, kalian malah bosan. Dan nanti akan kita lanjut besok di bagian yang keduanya ya, yaitu kisah Nabi Yusuf bagian yang kedua. Semoga bermanfaat ya guys. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.